Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kita tidak lupa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat, terutama adalah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Sukardi SPD. Amanat yang dipegang oleh saya sementara ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademis atau Kurikulum. Saya lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta 50 tahun yang lalu. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah oleh panitia MLS untuk memberikan materi tentang kurikulum penggerak. Apa itu kurikulum sekolah penggerak? Sebelum kita berbicara tentang kurikulum sekolah penggerak, kita bicara dulu tentang apa itu kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rencana pembelajaran yang akan diberikan pada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi di sini pengertiannya adalah kurikulum itu berisi tentang pelajaran-pelajaran yang harus diselesaikan untuk menempuh satu jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh, kalau kalian ingin menyelesaikan kelas 10, ya harus menyelesaikan semua pelajaran yang diberikan di kelas 10. Kalau mau naik ke tingkat 2 atau kelas 11, nanti ada kurikulum baru lagi, pelajaran-pelajaran baru lagi yang harus diselesaikan sampai kelas 12. Nanti juga akan diberikan pelajaran-pelajaran sampai kalian dinyatakan lulus dari sebuah lembaga pendidikan. Itu yang disebut dengan kurikulum. Nah, di dalam kurikulum itu terdapat 5 komponen. 1. Komponen tujuan. 2. Komponen isi. 3. Komponen media atau sarana prasarana. 4. Komponen strategi. 5. Komponen proses belajar mengajar. Nah, apa itu komponen tujuan? Komponen tujuan adalah sebuah lembaga menginginkan anak didiknya adalah memiliki tujuan tertentu yang akan diselesaikan atau akan dicapai setelah menempuh pendidikan. Nah, karena yang kalian tempuh adalah pendidikan SMA, jadi kalian harus memiliki cita-cita untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di sini mayoritas kalau yang udah masuk SMA Negeri 2, tujuannya ya bisa selesai, memiliki nilai bagus, masuk perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Itu tujuannya. Jadi, kalian setelah belajar itu mempunyai keahlian, nilai bagus, dan bisa diterima di perguruan tinggi. Kemudian isinya apa? Ya isinya tentang materi-materi yang sudah ditentukan. Itu terdiri dari beberapa kompetensi dasar yang harus diselesaikan. Yang ketiga, medianya apa? Nah, seperti saat ini, kalau saat ini ya medianya
ada handphone, ada laptop, ada personal komputer, ada tablet. Kenapa? Karena saat ini dalam kondisi terkena wabah. Jadi kita harus melaksanakan pendidikan pembelajarannya adalah secara daring atau pelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan PJJ. Strategi apa? Strateginya banyak. Belajar mandiri, membaca masalah, diskusi, kerja kelompok. Nah, itu semua adalah strategi yang penting. Tujuan akhir dari sebuah pendidikan itu tercapai. Yang kelima adalah komponen proses belajarnya ya seperti sekarang karena kita dalam kondisi COVID, wabah COVID ya belajarnya belajar jarak jauh. Itu komponen kurikulum. Kemudian fungsinya untuk apa? Kurikulum itu didirikan tidak adalah merupakan satu alat mencapai tujuan pendidikan. Satu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi, kurikulum itu diciptakan karena negara ini mempunyai angan-angan, ingin mempunyai cita-cita bahwa nanti adalah ada generasi-generasi yang saat ini sedang menempuh pendidikan itu menjadi orang-orang yang lebih cerdas. Nah, kurikulum itu bisa berjalan nggak dengan murid? Nggak bisa, harus paket. Ada murid, ada guru, dan ada metode, dan ada sasaran yang ingin digunakan. Nah, untuk guru ya, kurikulum itu merupakan pedoman untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan utama keseluruhannya apa ya? Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat. Lanjut. Nah, ada berapa jenis yang sudah beredar? Banyak sebenarnya, cuman saya ambil aja 4 periode dulu ya. Ada yang namanya kurikulum 2006. Itu dulu kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disempurnakan. Itu berlaku dari 2006 sampai 2012. Kemudian 2013 berubah namanya menjadi kurikulum 13. Kurikulum 2013 bertahan sampai sekarang. Baru muncullah 2 kurikulum sekaligus, kurikulum perubahan dan kurikulum sekolah penggerak. Apa bedanya? Kurikulum perubahan itu yang belum diberikan hak untuk melaksanakan sekolah penggerak. Bagaimana sekolah penggerak? Sekolah penggerak ya dia harus segera melaksanakan. Nah, kebetulan SMA 2 ini sekarang menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Jadi yang terakhir ya, sudah terupdate. Kemudian kurikulum sekolah penggerak itu apa? Yaitu kurikulum sekolah penggerak adalah kurikulum sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik atau menyeluruh dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul, yaitu dari pimpinan sekolah. Kenapa disebut unggul? Karena sudah melalui seleksi yang ketat luar biasa. Kemudian tujuan kurikulum dari sekolah penggerak apa? Yaitu program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Lanjut. Apa bedanya kurikulum 13 dengan kurikulum penggerak? Nah, di sini bedanya. Di dalam inti pelajaran di kurikulum 2013 bahwa penjurusan dimulai dari kelas 10 IPA IPS ya.
Nah, untuk kurikulum sekolah penggerak itu kelas 10 masih mengikuti pelajaran di SMP, yaitu ada pelajaran IPA yang terdiri dari fisika, kimia, biologi, dan IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Gitu ya. Nah, bagaimana cara pelaksananya? Ya, pelaksananya boleh sistem blok. Sistem blok itu terdiri dari gabungan beberapa guru, kemudian ngajarnya bisa berbeda-beda atau sesuai dengan kesepakatan. Atau mata pelajarannya berdiri sendiri-sendiri juga boleh, berdiri sendiri ini. Nah, kita menggunakan yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi guru IPA itu terdiri dari fisika, kimia, biologi. Orangnya berbeda-beda, tapi nilainya nanti satu. Gitu. Seperti IPS juga ada sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, tapi nilainya satu. Gitu. Mungkin akan kita buat dua ya. Kalau untuk rapor berarti menggunakan dua. Nah, mungkin ada yang bertanya, pelajaran inquiry ini, pelajaran inquiry kan di sini ada kalimat inquiry ya. Nah, pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencapai dan menyelidiki sesuatu fenomena alam, makhluk hidup yang berbeda secara sistematik, kritis, analitis, dan logis. Seperti itu. Nah, nanti baru penjurusannya ada di kelas 2. Makanya kelas 10 ini harus rajin-rajin ya. Kelas 11 nanti, kelas 10 itu harus rajin-rajin berkonsultasi dengan BK. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi guru, saya ingin jadi ahli meteorologi, saya ingin menjadi pertambangan, saya pelajaran apa Bu yang diambil. Itu sering-sering konsultasi dengan BK. Seperti itu. Nah, seperti ini struktur kurikulumnya. PAI, Pendidikan Agama Islam, dan Pendidikan Budi Pekerti. Agama Islam, Kristen, Katolik itu sama, nilainya cuma 2 jam. PPKN 2 jam. Bahasa Indonesia 3, Matematika juga 3, IPA 6, PS 6, Bahasa Inggris 2, PJOK 2, Informatika 2, dan pelajaran bebas di sini ada musik, seni rupa, cuma kita adanya seni musik. Kemudian ada muatan lokal, untuk khusus Banten itu boleh rampak beduk, pencak silat, atau batik Banten. Ini kurikulum kelas 10, jadi belum ada penjurusan di kelas 10 ya. Nah, nanti penjurusannya ada di kelas 2. Demikian ya tentang nanti kelas 2 belum. Nah, kita baru kelas 10, kelas 2 belum. Ya, terima kasih. Demikianlah uraian singkat tentang kurikulum sekolah penggerak. Jadi, kalian sudah sekolah di SMA 2 ya harus mantapkan diri, sudah mulai mempersiapkan diri karena nanti akan masuk di perguruan tinggi dengan jurusan apa dan ingin menjadi apa, itu harus sudah jelas ya. Jangan nggak tahu, nggak boleh, harus jelas, karena itu jadi dimulai dari tentukannya dari kelas 10. Saya kira seperti itu uraian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jaga kesehatan, selalu menggunakan standar protokol kesehatan agar kita nanti menjadi orang-orang yang terpilih untuk melanjutkan generasi di Indonesia. Amin, 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 ya rabbal alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.